Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Anak-anak, di dalam video pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang matematika, melanjutkan materi sebelumnya yaitu tentang faktorisasi prima ya. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mencari FPB dan KPK. Simak penjelasannya baik-baik. Kalian siapkan buku catatannya. Kalian bisa ikut mengerjakan latihan soalnya sehingga kalian bisa lebih memahami apa yang ingin disampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Oke, sudah siap? Kita mulai ya. FPB. FPB itu singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Nah, apa sih FPB itu? FPB adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling besar. Namanya faktor persekutuan. Jadi, berarti ada lebih dari satu bilangan yang ingin dicari faktor persekutuan yang nilainya paling besar. Nah, biar kalian lebih mudah memahaminya, maka langsung ke contoh ya. Nah, ini ada contoh. Tentukan FPB dari 8 dan 12. Nah, di video ini, di materi ini, FPB dan KPK ini, yang kita pakai adalah dengan cara mencari faktorisasi prima. Kalian masih ingat kan waktu video pembelajaran sebelumnya bagaimana cara mencari faktorisasi prima? Yaitu dengan cara membuat pohon faktor. Masih ingat caranya membuat pohon faktor? Nanti yang belum mengerti, silakan kalian bisa lihat lagi video sebelumnya tentang faktorisasi prima, karena itu adalah dasar untuk menentukan FPB dan KPK ya. Oke, selanjutnya yang pertama kita lakukan adalah mencari faktorisasi prima dengan pohon faktor. Masih ingat ya? 8 itu pohon faktornya kita bagi ke dalam bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Berapa? 8 dibagi 2? 4. 4 masih bisa dibagi 2 lagi. Menjadi 2. Nah, berarti ini faktorisasi primanya adalah 2 dikali 2 dikali 2. Atau kalian masih ingat gak bagaimana cara menulisnya dalam bilangan berpangkat? Masih ingat? Berarti karena 2-nya ada 3 kali ada 3, maka kita tuliskan 2 pangkat 3. Nah, selanjutnya kita cari dulu faktorisasi prima dari 12. Caranya sama, kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. Kemudian 12 dibagi 2 itu 6. 6 dibagi 2 lagi. Nah, dapat 3. Nah, ini sudah mantap. Jadi, faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Atau 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, kita tuliskan dulu faktorisasinya. Ini adalah faktorisasi dari 8 tadi. 2 pangkat 3 ya. Kemudian faktorisasi dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Kenapa pangkatnya 2? Karena bilangannya atau faktor primanya ini ada 2. 2-nya ada 2. Kemudian dikali 3. Nah, bagaimana cara menentukan FPB-nya? Kalau sudah diketahui faktorisasinya dari 2 bilangan ini, kemudian kalian cari FPB-nya. Yang perlu kalian ingat adalah ini. Untuk mencari FPB, kalian harus
mengalihkan semua faktor prima yang sama. Ingat ya, yang sama faktor primanya dengan pangkat terkecil. Jadi kita lihat, kita kembali ke faktorisasi dari 8 dan 12 ini. Faktor prima yang sama antara 8 dan 12 adalah berapa? 2 ya. Karena nih, faktorisasi 8 itu nggak ada 3-nya, jadi yang sama saja. Nah, kemudian salah satu kunci lainnya adalah pilih dengan pangkat terkecil. 2 sama 3 kecilan mana? Lebih kecil mana? Lebih kecil 2. Jadi, FPB dari 8 dan 12 adalah, ingat, mengalihkan semua faktor prima yang sama saja ya. Ingat, kalau FPB itu faktor primanya harus yang sama dengan pangkat yang paling kecil. Nah, karena yang sama adalah 2, kemudian pangkat yang terkecilnya adalah pangkat 2, maka FPB dari 8 dan 12 adalah 2 pangkat 2. Atau sama dengan 2 dikali 2, sama dengan 4. Oke, lanjut. Berikutnya adalah KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil ya, singkatannya. Nah, KPK itu adalah kelipatan persekutuan yang nilainya terkecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Nah, anak-anak, sebenarnya dalam mencari KPK ini kalian bisa memakai kelipatan bilangan seperti yang ada pada video sebelumnya ya. Jadi kalian cari kelipatan bilangannya, misalnya 8 dan 12 itu kelipatan bilangannya berapa. Nah, nanti kalian cari yang paling kecil gitu ya. Tetapi biasanya KPK dan FPB itu biasanya ditanyakan bersamaan gitu ya. Jadi untuk memudahkan, maka kita masih memakai pohon faktor. Jadi ketika kamu udah tahu faktorisasinya, nanti kamu tinggal menyesuaikan soal yang diminta. Mau pakai KPK, mau mencari KPK, atau mau mencari FPB, tinggal melihat dari faktorisasinya. Nah, ini kita masih pakai faktorisasi prima ya, atau dengan pohon faktor. Bilangannya sama, tetapi yang ingin dicari ini adalah KPK-nya. Nah, masih sama caranya kayak mencari FPB tadi ya. Kita cari faktorisasinya. 12 itu masih sama seperti tadi. Nah, ini kita tuliskan faktorisasinya dulu. Faktorisasi dari 8 adalah 2 pangkat 3. Faktorisasi dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Nah, kalau tadi FPB itu dengan mengalihkan faktor yang sama dengan pangkat terkecil, maka kalau di KPK itu ada kuncinya, yaitu mengalihkan semua faktor prima. Jadi semuanya dikalikan. Tetapi jika ada faktor yang sama, pilih yang pangkatnya terbesar. Ingat-ingat ya, faktor dari 8 itu kan 2. Faktor 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. Kemudian faktorisasi dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Nah, itu adalah berarti faktor primanya itu ada 2 dan 3 ya. Nah, untuk mencari KPK kalian kalikan semuanya. 2 kali 3 karena itu faktornya ada 2. Bilangannya faktor primanya ada 2 yaitu 2 dan 3. Nah, karena 2-nya itu sama, di 8 ada 2, di 12 ada 2, maka pilihlah pangkat yang terbesar.
Nah, di sini pangkat yang terbesarnya adalah 2 pangkat 3. Jadi, KPK dari 8 dan 12 adalah 2 pangkat 3 kali 3. Atau sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3. Hasilnya adalah 24. Paham ya, nak? Diingat-ingat perbedaan antara FPB dan KPK. Kalau FPB itu berarti cari faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Tetapi, kalau KPK itu kalian harus mengalihkan semua faktor prima. Nah, jika ada yang sama, maka kalian harus memilih pangkat yang paling besar. Oke. Lanjut. Ini contoh lagi biar lebih mengerti. Tentukan FPB dan KPK dari 12 dan 20. Kita cari pohon faktornya dulu 12. Bagi berapa? 12 dibagi 2? 6. Kemudian dibagi 2 lagi, 3. Kemudian kita cari faktorisasi dari 20 yaitu 2. Kemudian 10 dibagi 2, 5. Nah, ini sudah mentok. Jadi faktorisasi 20 adalah 2 pangkat 2 kali 5. Kita tulis dulu, faktorisasi dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Karena 2-nya ada 2, maka 2 pangkat 2. Kemudian faktorisasi dari 20 adalah 2 pangkat 2 kali 5. Nah, yang ditanyakan atau yang diminta itu adalah FPB dan KPK. Kita cari FPB-nya dulu. FPB dari 8 dan 12 adalah titik-titik. Kita ingat ke kata kunci yang tadi. Untuk mencari FPB, kita cari faktor yang sama dengan bilangan yang terkecil. Nah, faktor dari 12 dan 20 yang sama adalah 2. Nah, di sini pangkatnya itu sama. Maka kita tulis salah satunya saja ya. Tetapi nanti kalau seandainya pangkatnya ada yang lebih kecil, maka kita pilih yang pangkatnya lebih kecil. Karena di sini pangkatnya sama, maka kita tulis saja 2 pangkat 2. Nah, jadi FPB dari 8 dan 12 adalah 2 pangkat 2. Nah, kalau FPB itu begini cara gampangnya, berarti jika ada faktor yang tidak sama itu tidak usah ditulis lagi, tidak usah dikalikan. Jadi kalian cari yang faktor yang sama, kemudian pangkatnya yang kecil, itu saja kuncinya kalau untuk mencari FPB. Kemudian KPK. KPK dari 8 dan 12 adalah, nah masih ingat? Untuk mencari KPK, kalian harus mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, maka kalian harus memilih dengan pangkat yang terbesar. Nah, ini harus dikalikan semua. Ada 2, ada 3, ada 5, itu harus dikalikan semua. Nah, karena pangkatnya sama, kita pilih salah satu saja. 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 5, maka hasilnya adalah 60. Sampai sini paham? Nah, makanya kalian bisa sambil mencoret-coret atau sambil mengikuti latihan soalnya ya, supaya lebih mengerti. Selanjutnya, contoh selanjutnya adalah menentukan FPB dan KPK dari 27 dan 18. Caranya sama dengan pohon faktor, mencari faktorisasi primanya. 27 tidak bisa dibagi 2, maka kita cari bilangan prima selanjutnya adalah 3, sama dengan 9, 9 dibagi 3 lagi, sama dengan 3. Jadi faktorisasi dari 27 adalah 3 pangkat 3, karena 3-nya ada 3. Nah, sekarang 18-nya. Bagi 2, 9, bagi 3 adalah 3. Nah, faktorisasi dari 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2. Kita tuliskan dulu ya. Oke.
Nah, sekarang kita cari FPB-nya dulu. FPB-nya berarti ini bagaimana? Ayo, kita cari yang faktornya sama. Di situ ada 3 pangkat 3 dan 3 pangkat 2. Tetapi kita harus ingat, FPB itu berarti yang dipilih pangkatnya yang lebih kecil. Jadi, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, KPK-nya adalah, nah, kita kalikan semua, 2-nya juga ikut dikalikan, kemudian dikali 3, tadi faktor yang sama, tetapi yang ditulis adalah yang pangkatnya paling besar. Maka KPK dari 8 dan 12 adalah 2 kali 3 pangkat 3. Atau sama dengan 2 kali 3 kali 3 kali 3. Hasil akhirnya adalah 54. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat video pembelajaran ini, kalian nanti bisa mengerjakan soal-soal latihan di e-learning. Nah, caranya kalian bisa menulis pohon faktornya di buku, nanti yang dimasukkan atau yang ditulis di e-learningnya hanya ini saja, dari faktorisasi sampai menentukan FPB dan KPK. Jadi pohon faktornya tidak usah ditulis lagi atau diketik lagi di e-learning, susah ya. Jadi kalian cukup tuliskan faktorisasi dari bilangan yang diinginkan, kemudian kalian bisa tulis FPB dan KPK di e-learning langsung. Anak-anak, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Kalau seandainya video ini terlalu cepat, kalian bisa mengulang lagi dari awal. Dipahami dulu bagaimana caranya sampai kalian benar-benar paham. Kalian bisa mengerjakan latihan soal-soal ya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.